Saya buka dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, perkenali nama saya Ceci Remargo Olanda. Saya juga alhamdulillah merupakan duta genre Indonesia 2019 Favorit Putra. Nah, jadi maaf nih teman-teman, waktunya kita majukan karena kenapa di Bengkulu juga lagi 2 hari ini curah hujannya deras gitu kan. Kemarin juga saya baru pulang dari Jakarta, jadi mohon maaf dimajuin gitu. Nah itu, oke, mindset tadi ya, mindset perspektif milenial. Oke. Jadi ini manggilnya apa nih? Iun, Iun apa siapa ya? Adek aja ya, tahu siapa? Iyun, Kak Iyun. Oke Yun. Oke Yun, jadi mindset ini kita perhatikan bahwasanya mindset ini merupakan suatu pola pikir kita. Jadi pola pikir kita bagaimana kita melakukan hal tersebut dengan pengulangan, dengan kebiasaan-kebiasaan sehingga itu akan menjadi suatu kebiasaan kita dan akhirnya kita jalani terus. Nah, jadi gitu. Jadi mindset ini sebenarnya sih memang udah ada dari kecil, udah tertanam dari kecil. Jadi gitu. Mindset ini awalnya itu kita mendapatkan informasi-informasi dari orang gitu. Jadi orang menanamkan informasi, menanamkan edukasi. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh, kita lihat bahwasanya ketika kita kecil, nih, ketika kita kecil, kalau kita dibiasakan menjadi anak kecil yang selalu dimanjain orang tua, yang selalu artinya di semua kehendak kita diberi orang tua, selalu ketika kita meminta ada gitu. Ketika kita meminta ada, maka mindset kita itu kita selalu dimanjain. Nah, sehingga ketika kita beranjak dewasa, kita beranjak remaja, oh tidak. Sekarang ketika kita beranjak dewasa dan remaja, tidak semua hal yang kita inginkan itu bisa tercapai. Gimana? Betul kan? Nah, jadi ketika suatu hal yang kita inginkan itu tidak tercapai, maka mindset kita berpikir, kalau anak kecil itu kan gini, ketika anak kecil mau suatu, misalkan mau suatu barang atau beli es atau beli balon, kemudian kalau nggak diturutin, maka itu akan menangis, akan gimana ya, menjerit lah, mama, papa, aku mau es, aku mau ini. Nah, jadi mindset kita, bagaimana caranya kita harus dapat. Nah, ketika kita dewasa, remaja, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita itu belum tentu dapat, maka kita akan menanamkan mindset kita yang dulu, menanamkan mindset kita yang kecil dulu. Jadi sekarang kan bagaimana caranya kita menjerit? Ya, mudah. Sekarang kan zaman revolusi 4.0. Makanya banyak kan orang itu update status di IG, ada update status di WA, ada status di Facebook. Mencurahkan isi hati, wah ini susah sekali ini. Nah, maka dari itulah kebanyakan ada namanya orang lebay. Nah, itu merupakan satu, bisa dikatakan suatu mindset juga gitu. Itu sih. Jadi Kak, kalau misalnya kayak ini kan kalau penulis gitu, kan biasanya kan kayak upload story gitu, tulis. Jadi misalnya penulis bisa diceritakan kayak gimana ya, ada kan mindset kayak ini yang susah banget nih Bang, caranya biar mengubah mindset yang susah banget itu gimana, ada caranya gitu. Oke, siap. Jadi gini, kita gimana ya, kurang enak ini, itu kelihatannya terang atau enggak ya? Ya maklumin aja ya, karena di sini lagi hujan lagi itu juga. Terang ya? Oke. Jadi mengubah mindset kita. Mengubah mindset kita. Jadi gini, pernah saya membaca sebuah artikel gini. Seorang perdana menteri pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, what's your thought for they become words? What's your words for they become to habits? What your habit for they become your character? What's your character for they become your destiny? In the other words, what do you think you become? Yang artinya, perhatikan apa yang kita pikirkan, karena nantinya akan menjadi sebuah ucapan.
Jadi perhatikan apa yang kita pikirkan, maka nantinya akan menjadi sebuah ucapan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, maka ini akan menjadi sebuah kebiasaan, sebuah habits, sebuah yang pernah kita lakukan terus-menerus gitu. Perhatikan kebiasaan kita, karena ini akan menjadi sebuah karakter kita. Perhatikan karakter kita, karena perhatikan karakter kita ini akan menjadi sebuah takdir kita. Dalam kata lain, apa yang kita lakukan, maka itulah tujuan hidup kita. Nah gitu. Jadi memang nih urusan kun fayakunnya Allah, terjadi dan terjadinya itu Allah yang mengatur. Tetapi kita sebagai manusia ini hanya bisa berusaha semaksimal mungkin menuju suatu kesuksesan kita sendiri. Jadi gitu. Jadi jangan salahkan ketika kita udah membiasakan diri kita dengan misal membaca Al-Quran 1 juz sehari minimal atau 1 halaman sehari, alhasil kita menjadi seorang hafiz dan hafizah gitu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil melihat suatu kesempatan yang bisa diambil dalam kesempitan. Nah gitu. Ketika kita melihat suatu kesempatan di dalam kesempitan, maka ketika kesempatan itu bisa dimonetize, bisa diuangkan, bisa menjadi cuan, maka ini kita akan menjadi seorang entrepreneur, bisa menjadi seorang pengusaha. Nah gitu. Jadi bagaimana yang menjadi pertanyaan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita serap, maka ini akan menentukan kemana sih arah hidup kita nantinya. Jadi gitu. Jadi tinggal kita milih-milih aja sih mau kemana kita jalannya. Nah, sekarang udah banyak nih Yun. Kan kita hidup di zaman revolusi 4.0 nih. Di teknologi misalkan kita nih suka apa gitu. Misalkan kalau kita suka nulis, kita cari referensi buku-buku yang kita sukain gitu. Misalnya kalau kita suka baca novel ya, kita baca novel tentang perjuangan hidup. Jadi ketika kita membaca perjuangan hidup, mindset yang ada di dalam otak kita itu nggak jauh-jauh dari novel yang kita baca, gitu. Nah, ketika kita membaca masalah percintaan misalkan, ya kita percintaan kita nggak jauh-jauh dari novel gitu kan, seromantisnya kita kan kita ya pasti lihat di situ lah romanfisisannya kita gitu, gitu. Jadi sekarang sih bagaimana kita melakukan hal-hal yang positif sih. Kita bisa merubah mindset kita, bagaimana kita membawa diri kita gitu. Jadi kalau ini cerita sedikit, kalau berdasarkan pengalaman saya nih, jadi mulai dari SMA saya ini melakukan kegiatan-kegiatan hal yang positif terus. Nah, karena ini juga sering saya sampaikan kepada teman-teman semua, baik itu di Bengkulu atau di mana pun, yang saya tanamin di dalam diri saya itu ada 3 faktor gitu. 3 faktor. Yang pertama itu harus ada perencanaan. Tentunya kita harus membuat perencanaan yang baik, membuat niat yang baik untuk melangkah gitu. Karena kalau tidak berencana, maka ini akan buyar semuanya, akan hancur semua gitu. Jadi ketika kita membuat perencanaan yang baik, kemudian kita melakukan hal-hal yang positif gitu. Melakukan hal-hal yang positif. Ketika kita melakukan hal-hal yang positif, maka semua kegiatan-kegiatan kita insya Allah akan terarah gitu. Melakukan hal-hal yang positif. Kemudian kita buat suatu evaluasi yang terakhir. Evaluasi. Jadi ada 3 evaluasi. Yang pertama ada perencanaan, kemudian ada yang kedua melakukan hal-hal yang positif, yang selanjutnya itu melakukan evaluasi. Jadi selagi kita muda nih, ayo kita lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, apapun itu, baik itu di sekolah atau di masyarakat atau di sosial media. Kalau memang itu positif kita lakukan, maka ketika kita melakukan hal itu terus-menerus, itu akan membuat suatu karakter kita. Nanti baru kita ketemu, oh ini loh passionnya saya, ini loh jadi dirinya saya, jadi gitu. Ada beberapa pertanyaan lagi loh Kak dari member for Millennial Sulbat loh. Oke, siap. Nah, ini ada yang nanya nih, apakah tujuan hidup dibangun oleh mindset? Gimana? Apakah tujuan hidup dibangun oleh mindset? Oke, apakah tujuan hidup dibangun dari mindset ya? Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya tujuan hidup itu ada dua pilihan nih. Yang pertama, kita dari kecil udah tahu. Kita dari kecil kita mau kemana sih setelah tamat SMA dan sebagainya. Karena
Karena kita banyak nih dari kecil misalkan bakatnya menyanyi atau bakatnya itu menulis, udah tahu nih orang tua, oh ini nanti pasti anak ini ketika besar bagus suaranya, kita kembangin. Jadi orang tua yang mengarahin itu dari kecil. Nah, ada juga nih yang udah tamat SMA atau lagi di masa remajanya baru tahu, oh passion saya itu di sini. Nah, jadi ada yang pertama, kita bahas yang pertama dulu. Kalau kita dari kecil sudah suka bakat, udah mempunyai bakat nih, baik itu nyanyi, entah itu membaca buku, entah itu belajar public speaking, atau itu mengaji dan sebagainya, maka seharusnya orang tua mengarahkan di mana sih passionnya. Misalnya kalau suka musik, kita sekolahin di sekolah musik gitu. Kalau anak ini suka misalnya main motoran, ayo kita sekolahin di SMK, di sekolah bengkel dan gitu. Nah, kalau yang kedua, kalau di zaman kedua ketika remaja kita baru tahu jati diri kita. Yang artinya sudah tamat SMA baru, oh passion saya ini, saya orangnya suka menulis, atau saya orangnya suka berbicara, kita ambil jurusan komunikasi gitu. Saya misalnya suka berdakwah, kayak ambil kuliahnya di IAIN gitu. Nah, kalau dari sama SMA, badan saya bagus nih, kayaknya cocok menjadi polisi TNI, kita sekolah di sana. Nah, jadi tujuan hidup itu bisa merubah apa? Mindset itu bisa merupakan tujuan hidup, bisa gitu. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya tergantung mindset kita, apa yang kita lakukan, maka itu akan terbentuk suatu karakter, sehingga karakter ini bisa membentuk suatu jati diri kita yang akhirnya bisa melancarkan kesuksesan kita nanti gitu. Gitu sih, Mor. Masih ada loh pertanyaannya, Kak. Gimana? Sinyalnya kurang dengar ya? Iya. Mana? Bisa menggunakan perasaan ataupun firasat dalam bertindak? Kayak gimana? Ulangi. Apakah generasi milenial bisa menggunakan perasaan atau firasat dalam bertindak? Oke. Ini berkaitan dengan perasaan ya. Memang perasaan ini terkadang Allah maha membolak-balikan hati ya. Kalau berbicara mengenai perasaan, yang tentunya tergantung dengan niat kita dulu sih. Tergantung dengan niat kita. Ini perasaan kita, misalkan perasaan kita lagi galau, lagi sedih. Nah, pasti mindset kita yang ada di otak kita pasti udah nggak semangat lagi lah, nggak bisa seperti orang lain, minder, insecure gitu. Nah, jadi kita sebagai generasi milenial, yang mana para generasi milenial ini akan menjadi sebuah penerus harapan bangsa ini, kita harus benar-benar melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang positif. Yang artinya suatu hal-hal yang negatif ini tidak bisa diubah, ya, tidak bisa dihilangkan. Halo? Ya. Oke. Suatu hal-hal yang negatif ini, setiap orang itu pasti mempunyai hal-hal yang negatif. Tapi ini nggak bisa dihilangkan. Bagaimana caranya kita merubah hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif, gitu. Jadi tergantung dengan kegiatan ini, tergantung dengan kegiatan kita. Kalau kegiatan kita galau, hati kita lagi galau, kemudian lagi frustasi, lagi ya kalau kata orang tuh apa sih, kaum rebahan lah ya, kaum rebahan lagi udahlah capek gitu kan. Nah, ketika lagi rebahan, kalau CCC melakukan hal-hal yang positif. Apa yang saya sukai, apa yang saya hobikan, saya lakuin. Gitu. Karena kenapa? Ketika saya, misalkan hobi saya main gitar, atau hobi saya olahraga pencak silat, atau nge-gym. Nah, di sana secara tidak langsung kesedihan, kegalauan kita itu akan hilang secara langsung itu. Coba deh, misalkan kita lagi sedih nih,
aduh gimana ya ulangan saya gini nilainya kurang ini. Coba jangan kita update status, oh ini, jangan. Jadi kita melakukan hal-hal yang positif. Misalkan kita ya melakukan apa yang sih yang suka. Ya kalau suka makan kita coba masak. Apalagi sekarang remaja memang dituntut menjadi seorang yang harus mempunyai wawasan luas, harus mempunyai kreativitas. Nah, kreativitas harus, karena kenapa? Kreativitas itu tanpa batas, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, kita harus selalu berkreativitas. Jadi gitu, yuk. Ini juga ada beberapa pertanyaan lagi Kak. Siap jawab? Gimana? Ada pertanyaan. Nggak kedengaran lah, soalnya di Bengkulu ini lagi hujan, cukup deras gitu. Jadi gini Kak, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Tapi ini pertanyaannya di luar konteks gitu. Pertanyaannya di luar konteks. Gimana? Pertanyaannya di luar konteks, nggak apa-apa? Nggak, lagi hujan. Ini aku aja ya Kak. Aku lagi jawabannya. Suara ionya kecil, coba dibesarin dikit. Oke, jadi Kak ada beberapa pertanyaan lagi nih. Oh iya, boleh. Jadi ini di luar konteks loh Kak. Oh ya nggak apa-apa. Tips, ada penanya nih namanya Andi Muhammad Aslam. Dia nanyanya tips cara menghilangkan perasaan saat bertemu yang diidamkan gitu. Masalah perasaan loh Kak. Gimana? Sinyalnya Iyun nggak ini? Ada sinyal juga. Jadi pertanyaannya itu Kak, tips menghilangkan perasaan saat bertemu yang diidamkan. Menghilangkan perasaan saat bertemu dengan orang yang diidamkan. Dengan orang yang diidamkan. Konteksnya orang yang diidamkan apa nih? Nah itu kan banyak tuh. Ada ya yang kita idamkan misalkan artis, atau kita idamkan orang yang selalu kita menjadi apa ya? Yang kita idamkan dari kecil gitu, atau apa sih? Ya kayak gitu Kak. Tadi gimana cara tipsnya, cara ngilangin Gimana? perasaan kita. Tips ngilangin perasaan ke orang yang kita idamkan. Iya. Gitu. Maaf ya Allah, ini lagi hujan ya, maaf. Nggak kedengaran soalnya lagi hujan besar di Bengkulu gitu. Cara menghilangkan rasa bisa ini disebut insecure ya, insecure terhadap orang yang kita idamkan, gitu ya? Ngilangin perasaan gitu Kak, ngilangin perasaan saat ketemu sama orang kita suka tuh, tipsnya gimana sih ngilangin perasaannya gitu? Kayak nggak gitu. Kita ngilangin perasaan insecure gitu ya? Nggak ada kata insecure sih Kak, nggak insecure, maksudnya tuh cara ngilangin perasaan. Sinyalnya Iyun, maaf ya Allah, maaf semua. Coba Iyun pakai headset. Di kolom komentar. Kedengaran suaranya. Aku kirim di reply di kolom komentar Kak. Gimana? Menjelaskan. Belum kedengaran. Aku reply di cek komentar dulu Kak. Ada itu yang formil. Cek komentar Kak. Nah, oke. Ini kan bisa ini ya. Tips cara menghilangkan perasaan saat bertemu orang yang diidamkan. Oke. Jadi ketika kita bertemu orang yang kita idamkan nih saatnya seperti kalau bahasa anak-anak sekarang ini ya, susah move on ya. Ya, gitu ya. Susah move on ya. Nah ya, tips bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa orang yang kita ini cukup sulit juga nih, karena tergantung juga
misalkan kita mengidamkan suatu orang, misalkan memang ini nggak bisa secara drastis menghilangkan suatu perasaan, apalagi kita idamkan, misal kita ambil konteksnya aja, kita mengidamkan suatu artis ya, misalkan. Nah, kita idamin siapa ya, Raffi Ahmad misalkan ya, kita idamin Raffi Ahmad atau Gigi. Nah, jadi kita misalkan kalau kita bertemu nih, kita bertemu mereka, kemudian bagaimana cara kita menghilangkan rasa? Memang ini butuh apa namanya tuh, butuh cara yang cukup lama sih, ya sekitar 3 hari, 4 hari atau seminggu. Karena kenapa? Memang dari dulu kita misalnya, dari dulu pengen sekali ketemu orang yang kita idamin, pengen sekali kita, terus kita stalking terus kegiatannya, stalking terus Facebooknya, IG-nya, WA-nya. Nah, kemudian ketika suatu hari kita bertemu dengan orang tersebut, maka wow, ini loh, nggak percaya aku kan, suatu hari di depan mata saya sendiri melihat orang yang saya idamkan. Ya Allah, bersyukur sekali gitu kan. Nah, otomatis perasaan itu akan hilang ketika kita nanti tidak bertemu lagi. Ya bisa itu 1 minggu, 2 minggu. Tipsnya ya kita mendekatkan kegiatan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Kemudian mendekatkan kegiatan kita dengan hal-hal yang positif. Nah, tadi hal-hal yang positif, kita melakukan hal-hal yang kita hobiin aja gitu. Kalau misalnya kita lagi sedih tadi, yuk kita melakukan hal-hal apa yang kita sukain. Misalkan ini kita lagi live nih, nah, otomatis kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar itu akan terbatas, akan kurang gitu. Nah, ketika kita live, nah misalkan ya, tadi saya lagi sedih nih. Karena kenapa? Sedih banget nih, karena rencanain kan malam nanti nih mau live-nya. Ya, karena di Bengkulu hujan deras, kemudian ada juga mati lampu pemadaman, itu saya sedih pertama. Nah, kemudian yaudah, bagaimana caranya, harus apa namanya itu, kita live. Makanya saya cari tempat, cari ruangan yang memang nggak terlalu ini sih suara hujannya. Nah, jadi begitu sih caranya, kita rubah mekanismenya, karena kenapa? Kalau kita berdiam diri, nah kita ibaratkan kita di dalam rumah ya. Nih, kita ibaratkan kita di dalam suatu rumah nih ya. Halo? Ya. Halo. Masih tersambung? Ya. Masih tersambung? Masih. Oke. Enggak. Masih tersambung? Masih kok. Masih. Gimana? Masih tersambung kok. Masih tersambung. Oke, masih ya. Tersambung. Nah, kita ibaratkan kita lagi di dalam suatu rumah nih. Nah, misalkan kita di dalam rumah, kita lagi supek, gimana sih bahasanya itu, kita lagi nggak betah tuh ngapain di rumah. Nah, dalam keadaan di rumah, kemudian rumah dikunci semuanya. Rumah dikunci. Nah, bagaimana caranya kita keluar dari rumah sedangkan rumah depan dikunci? Ya kita cari mekanismenya, kita ubah mekanismenya. Kalau tidak, misalnya kita lewat jendela atau lewat pintu belakang bisa gitu. Kalau enggak di depan pintu depannya, karena depan pintu depannya itu terkunci. Kalau semuanya terkunci, bagaimana caranya kita keluar? Ya kita bisa minta tolong sama orang yang ada di luar, bisa minta bukain. Nah, jadi artinya jangan berdiam diri di tempat loh, jangan berdiam diri di tempat. Kita harus bergerak, karena maupun itu bergeraknya 1 langkah atau 2 langkah, 3 langkah, yang penting kita maju aja gitu. Memang terkadang kita di dunia ini, apalagi sekarang kita remaja, lagi masa-masanya lagi berkobar-kobarnya, terkadang kita ada juga di masa terpuruk, terkadang ada juga kita di masa yang mana kita ini lagi capek-capek bener loh gitu. Jadi ingat kata-katanya Raffi Ahmad ini gini, kalau mau sukses ya harus capek gitu. Kalau nggak capek nggak usah sukses gitu. Memang terkadang kita memang ada lagi sisi-sisinya, kita lagi capek beneran gitu. Ya Allah, apa yang saya perbuat kadang-kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kan, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya jadi, udah
Kalau lagi capek istirahat dulu. Jangan nyerah. Capek boleh, nyerah jangan. Jadi gitu. Oke, gitu Yun. Jadi tipsnya Ada kita ubah mekanismenya, kita ubah caranya gitu. Kak, ada lagi nih pertanyaan nih di Boleh? kolom pertanyaan Kak. Ada yang ingin nanya lagi. Coba buka reply pertanyaan follow Kak. Dari Abdi Muhammad. Menurut Kak Cece, yang prioritas utama itu setelah lulus SMA, SMK dan sederajat, apakah nikah atau kuliah? Masya Allah. Siapa yang bertanya? Coba. Abdi Muhammad. Abdi Ada Muhammad. Halo Abdi Muhammad. Oke. Setelah lulus SMA, setelah lulus SMK, oke, perlu teman-teman tahu bahwasanya saya ini lulusan dari madrasah, dari MA Madrasah MAN, jadi MAN 1 Bengkulu Utara, jadi di suatu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, yang tentunya saya akan melanjutkan pendidikan terlebih dahulu. Karena kenapa? Saya juga anak genre. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ya seorang anak genre atau seorang duta genre juga selalu memberitahukan bahwasanya kita harus melewati 5 transisi kehidupan nih. Jadi teman-teman harus tahu juga 5 transisi kehidupan ini, yaitu satu, melakukan pola hidup sehat. Kemudian udah melakukan pola hidup sehat, melanjutkan pendidikan. Nah, sekarang kita lagi melanjutkan pendidikan. Yang melanjutkan pendidikan ini dari SD, SMP, SMA, bahkan di masa perkuliahan itu juga kita lanjutkan. Karena kenapa? Ini balik-balik lagi ke mindset kita tadi nih. Balik-balik lagi ke mindset kita. Karena kenapa? Gini, memang terkadang ketika mindset itu dari kecil sudah ditanam, itu akan cukup sulit sih untuk merubah mindset hal tersebut. Karena kenapa? Ya ketika udah tanam dari kecil, maka ini akan besarnya itu ya akan nurut dari kecil tadi. Tapi itu masih bisa dirubah gitu. Masih bisa dirubah. Nah, misal kita ambil contoh ya. Ketika dari kecil kita selalu ini ada dua macam contoh. Yang pertama ketika kecil kita selalu dimanja-manja orang tua tadi, maka ketika besar dia tidak bisa menjadi orang-orang yang mandiri. Tidak bisa gimana ya? Tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Jadi ketika kita manja dari kecil, maka kebiasaan kita nanti akan manja itulah sampai remaja dan dewasa. Tapi kalau dari kecil kita udah dididik dari orang tua, misalkan, "Mak, kamu nanti sudah tamat SD, SMP, SMA, terus kemudian tamat SMA, kamu melanjutkan ke perguruan tinggi." Karena kenapa? Ketika kamu nanti lulus dengan nilai kamu yang bagus, makanya kamu dari kecil sekolah dengan serius. Karena kenapa? Bapak dulu, ketika zaman bapak dulu, sekolahnya itu susah sekali. Mau bayar uang sekolah, uang baju, dan sebagainya. Jadi sekarang kamu bersyukur di zaman kamu, sekarang lebih mudah untuk sekolah di seluruh kecamatan, di seluruh kecamatan, kelurahan, di desa ada untuk sekolah. Jadi kamu harus benar-benar mendapatkan nilai yang bagus, sekolah dengan serius. Nah, jadi ini mindset ini tertanam di otak ketika kita dewasa. Oh iya, ketika kecil dulu orang tua saya mengatakan bahwa saya harus mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Nah, ketika saya mendapatkan gelar nanti, maka dengan nilai yang bagus, cum laude, maka ini akan mudah dipakai untuk di pekerjaan nanti. Perusahaan-perusahaan banyak mengambil, ayo sini, nah, gitu. Jadi kita melanjutkan pendidikan tadi, baru kita melanjutkan di pekerjaan. Sudah di pekerjaan, baru berkeluarga. Nah, jangan keluarga dulu, tetap 21, 25 keren. Jadi gitu. Nah, baru kita melanjutkan ke anggota masyarakat. Jadi sekarang kakak kan udah tamat SMA nih, sekarang melanjutkan di suatu pesantren Quran tahfiz di Provinsi Bengkulu. Nah, jadi sekarang mondok dulu selama 2 tahun untuk mengambil, ya insya Allah doain aja lah. Semoga tercapai untuk 30 juznya. Jadi setelah di pesantren nanti baru melanjut ke jenjang perkuliahan. Jadi gitu. Mudah-mudahan dilancarkan ya Kak. Masih ada nih Kak.
Masih Boleh, ada boleh. pertanyaan loh. Apa kebiasaan Kak Cece mulai dari buka mata sampai nutup mata? Nih, nih nutup mata nih, terus buka mata nih. Iya. Oke, kebiasaan. Ini kebiasaan saya mulai dari SMA. Sebenarnya kebiasaan eh, dari SMP juga sangat berbeda nih. Ketika SMP, SMA. Ketika SMP dulu, ya seperti biasalah anak-anak remaja bangun pagi, kadang-kadang terus sarapan, sekolah dan sebagainya. Ketika masuk di zaman SMA, ini mulai berubah semua. Karena betul ya kata orang tuh zaman atau tempat yang paling tempat yang paling indah itu di zaman SMA. Jadi gitu. Kan ada lagunya tuh, kisah kasih di sekolah gitu. Nah, kan ada apa namanya itu ada semuanya di zaman SMA. Jadi pertama ketika zaman SMA karena tujuan kakak selain belajar, kemudian saya harus berprestasi di SMA. Jadi bagaimana ketika saya bangun, karena dulu saya di SMA, saya tinggal di suatu masjid. Jadi yang pertama saya eh, belajar, kemudian subuh itu kan bangun, kemudian baca di Al-Quran, ya dapat selembar, 2 lembar jadilah kan. Nah kemudian kalau dulu saya sering jogging pagi, kemudian sekolah, terus mengikuti ekskul, kemudian maghrib ada kegiatan-kegiatan seperti pengajian gitu, kemudian saya mengulang lagi materi-materi. Kadang-kadang tuh saya ini kan tipenya kurang kurang gimana ya, kurang suka membaca ya, jadi banyakkan dengar gitu. Jadi kalau sekarang ya YouTube sekarang kan kita memanfaatkan revolusi Provinsi Zero. Jadi sekarang buka YouTube misalkan, sekarang cara ini, tutorial ini udah gitu. Jadi udah banyak. Jadi saya orangnya tipikal lebih banyak mendengar daripada membaca karena sakit mata gitu. Oke. Oh, iya. Kalau sekarang masih juga sih. Kalau sekarang yang agak dikurangin ini kayaknya jogging pagi deh. Kayaknya matanya gimana ya, berat gitu. Kalau dulu ya semangat. Kalau sekarang karena kegiatannya semakin padat. Nah, jadi kegiatan saya sekarang bangun pagi nih. Bangun pagi kemudian siap-siap ke pondok, ke pesantren nih. Dari pagi sampai sampai asar itu saya di pondok. Kemudian sudah asar, terkadang saya olahraga, jogging juga, jogging sore, kemudian nge-gym, kemudian sudah maghrib, saya terkadang masih mengikuti pengajian-pengajian, kemudian sudah isya, terkadang melihat sosmed dulu, apa sih yang lagi trending, apa sih yang lagi update, karena remaja memang dituntun untuk update. Kita jangan ketinggalan zaman. Tapi kita harus memilih. Jadi kita harus memfilter apa yang ada di sosmed. Nah, ingat, filter apa yang ada di sosmed, bukan filter IG aja yang kita pahami. Gitu. Jadi kita harus memfilter semua apa yang kita saring, harus kita saring semua. Misalkan kemarin ada innalillahi ya, bencana Indramayu, kebakaran. Pertama, kita saring dulu, ini apakah benar ceritanya sekarang terjadi ataukah ini ada yang buat, karena sekarang netizen itu udah banyak semua. Jadi kita harus benar-benar memilah, oh berarti ini benar beritanya, kemudian ada benar beritanya, oh berarti ini patut kita share agar seluruh manusia, agar seluruh teman-teman semua paham gitu. Kemudian ada di teror bom kemarin, kita harus lihat ini nih beritanya kapan, update tahu nggak, di mana sih portalnya yang meng-share berita tersebut. Nah, jadi harus memilih yang ada di internet. Karena kita generasi muda, generasi harapan bangsa, generasi penerus bangsa harus pintar secara intelektual, pintar secara IT, semuanya kita harus pintar gitu. Itu sih Yun. Dituntut pintar ya Kak? Hah? Gimana? Dituntut pintar. Ya, dituntut pintar. Pintar dalam segala hal, kreatif gitu. Jadi gimana nih Kak? Di sana udah masuk waktu maghrib nggak? Di sana udah masuk. Belum sih, azan belum berkumandang. Kalau azan berkumandang baru nanti. Oke.
Masih ada pertanyaan nih. Oke, satu atau dua lagi boleh. Oke. Oke, kita Coba ya. sapa-sapa dulu dong teman-teman yang ada di live kita hari ini. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, kita dari mana nih? Nggak kehitung. Oke, yang kenal-kenal aja ya. Oke, halo. Hai. Siapa nih? Halo Muhammad Fadil 1735. Halo Rakien, halo Kunita Lupia, halo Nur Hikmawati Hamzah. Halo semuanya pokoknya. Sehat-sehat selalu patuhi protokol kesehatan karena kita nggak tahu zaman sekarang masih COVID-19 masih menyebar. Kemarin kan kakak ini baru pulang ke Jakarta nih, jadi memang apa namanya itu ketat sekali di Jakarta. Dari mulai masuk pesawat itu udah di swab antigen dicocok sini, gitu. Swab, kemudian di kereta, di tempat wisata juga udah kemarin ditutup juga, kayak Monas, terus Kota Tua kan itu ditutup. Nah, jadi kalau teman-teman ingin berpergian, ingin ada kegiatan, jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, kemudian tetap jaga jarak 1 meter gitu. Ya, jadi ini Kak ada pertanyaan nih. Tips agar istiqomah dalam amalan yang dilakukan. Gimana tuh kalau punya tips gak? Tips istiqomah. Dalam amalan. Istiqomah atau konsisten ya. Nah, jadi dua ini memang benar-benar lumayan sulit sih untuk beristiqomah. Tetapi ketika kita melakukan hal tersebut, yang ini gini. Yang pertama kita harus melakukan, ada yang pernah saya dengar, ketika kita melakukan sesuatu hal itu dengan terpaksa, maka itu akan terbiasa. Nah, apapun itu, walaupun kita nggak suka, ya kalau kita nggak suka nih, tetapi itu kegiatan positif, ya kita jalanin aja gitu. Kita jalanin aja karena nanti dengan terpaksa kita akan terbiasa, gitu. Dengan terpaksa yang nantinya akan menjadi terbiasa, gitu. Memang tadi balik lagi saya udah mengatakan kita memang ada keadaannya, kita lagi capek gitu kan, lagi moodnya lagi kurang gitu. Ya udah, jangan berhenti gitu. Kita istirahat dulu. Ayo sudah itu kita lanjut lagi. Walaupun kita lanjutnya nggak selama ini. Kalau selama ini kan langsung cepat tuh, 1, 2, 3, 4. Coba polanya kita rubah. Kita berangkat ya 1 dulu, kemudian 1,5, 1/4, 1, kemudian baru 2, kemudian naik lagi dengan bertahap. Nah, maka konsisten ini kita harus ada niat di dalam diri dengan semangat yang tinggi. Nah, jadi misalkan kakak contohin ya. Kakak contohin ketika kakak konsisten, misalkan saya membaca Al-Quran 1 halaman sehari. Ketika kita membiasakan hal tersebut, itu akan menjadi kebiasaan. Ada yang kalau kita belum baca, ada yang belum lengkap tuh di dalam diri. Apa sih? Oh iya, hari ini belum membaca 1 halaman Al-Quran. Kemudian kakak juga dulu sering membuat tulisan-tulisan kecil, atau kalau sekarang kita di HP ya. Kalau dulu masih SMA dulu, jadi kan kakak bawa ke sekolah itu ada seperti seperti kertas kecil tuh, kalau dapat lagi lomba tuh kan ada kertas kecil tuh seperti notebook tuh kan kecil. Nah, jadi baca dulu, kita buat kegiatan kita dalam sehari apa aja. Misalkan jam sekian saya harus ke sekolah, jam sekian saya eskul, jam sekian udah maghribnya saya melakukan olahraga atau nge-gym. Nah, jadi ketika kita lupa, kita ingat, oh jam sekian saya belum sini loh. Kita buat alarm, kita ada jam, kita buat alarm, atau handphone kita buat alarm. Jadi seperti pengingat lah, teng 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 teng, jam makan siang, teng 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 teng, jam makan maghrib gitu. Jadi kita lihat terus. Oke, Yun sudah azan. Ya, di sini juga Kak. Gimana nih ya, udah azan ya? Ya. Kita tutup aja dulu Kak Div.
Kapan-kapan lagi kita Oh, diskusi lagi. boleh. Nanti kita nanti kita buat jadwal aja gitu kan. Soalnya memang lagi ini di Bengkulu lagi hujan tadi kan lagi hujan juga. Maklumin aja lah teman-teman semua. Nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan nih minta nomor saya sama Yun atau sama atau DM di IG boleh. Nanti kalau ingin bertanya-bertanya di luar boleh. Jadi untuk diskusi malam hari ini kalian cukup ya? Yes. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Sehat-sehat selalu. Sekian dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Jangan intinya jadi pemuda, jadi remaja, kita harus benar-benar semangat. Jangan habiskan waktumu untuk memukul dinding dan berharap mengubahnya menjadi sebuah pintu. Jadi gitu. Jadi jangan habiskan waktumu untuk memukul dinding dan berharap menghabiskannya untuk menjadi sebuah pintu. Jadi gitu. Kalau ada gading yang patah jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dunia dan akhirat. Yang akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada pantai yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Jadi gitu. Oke, Kak Cici, makasih banyak untuk diskusi hari ini. Keren pokoknya, keren banget. Siap, nanti kita jadwalin lagi ya kalau ada waktunya ya, oke? Yep. Oke. Kita akhiri live-nya hari ini. Dadah Kak, dadah Kak Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat subuh untuk waktu Indonesia Barat. Sholat subuh, sholat maghrib. Oke Kak, assalamualaikum.